Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur pada hari ini buat segala kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau campur tangan, Engkau menyertai, Engkau melindungi hidup kami, bahkan hidup umat-Mu. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, kiranya Roh Kudus menyertai mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran ini. Berkati semua yang mendengarkan Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang lahir dan mati itu wajar. Lahir dan mati itu wajar. Mari kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Haleluya. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya kita mengetahui bahwa kehidupan kita di dunia ini betul-betul sementara dan fana. Ya, sementara dan fana. Kita mesti mengingat, kita mesti menyadari di mana ada kelahiran, pasti ada kematian. Nah, seberapa lama kita tinggal dalam kemah, tempat kediaman kita di bumi ini, tergantung dari Tuhan dan kita. Sebab firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa dunia ini, tempat tinggal kita ini seperti kemah. Ya. Jadi sesukses apapun, seberhasil apapun kita berada dalam dunia, Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 18 dan dilanjutkan 2 Korintus 5 ayat pertama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, saya ingin menekankan begini, apa yang kelihatan di dalam dunia ini itu semuanya sementara, semuanya fana. Ya. Jadi apapun yang kita punya itu semua barang titipan
atau barang pinjaman. Ya. Nah, yang penting di saat kemah tempat kediaman kita dibongkar, artinya kita meninggal, kita tinggalkan dunia ini, pastikan bahwa kita sudah memiliki tempat kediaman yang kekal. Haleluya. Nah, saya akan jelaskan, saudaraku, tentang kematian. Ya. 1 Romawi 1 itu wajar. Ya. Kematian Romawi 1 itu wajar. Ya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Memang waktu mungkin orang yang begitu dekat atau yang kita sayangi tahu-tahu terpisah. Ya pasti nangis, saudara. Tapi itu sesuatu yang wajar. Sebab semua manusia pasti akan mati. Ya. Semua manusia tidak bisa tinggal terus hidup di dunia ya, dengan atau tanpa penyakit. Gak bisa, saudara. Sekalipun dia tidak sakit, tahu-tahu bisa meninggal. Nah, nanti kita akan melihat, nah orang rohani, seorang nabi pun yang dipakai Tuhan pun bisa mati. Namanya Elisa, penyakit yang membawa matinya. Elisa pun seorang yang rohani bisa juga mati. Bahkan Mazmur mengatakan Mazmur 90 ayat yang ke-10, Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, maka hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Tuhan sudah memberikan jatah umur manusia 70-80. Bahkan ada beberapa orang yang lebih daripada 80, saudaraku, tapi firman Tuhan mengatakan selebihnya itu kesukaran dan penderitaan. Ya. Kalau saudara perhatikan orang yang sudah ada umur mungkin 80, 85, makan pun tidak bisa bebas. Ya. Berjalan pun harus hati-hati. Kalau sampai terpleset, jatuh, bisa fatal. Jadi penuh dengan penderitaan. Haleluya. Ya. Nah, semua orang mendapat jatah umur dari Tuhan. Memang bisa berubah. Kalau habis, ya mati. Ada kematian yang tidak wajar sebab umurnya dipotong. Atau dengan kata lain, mati sebelum waktunya. Misal, terjadi peperangan, ya, gempa bumi, mungkin bencana alam, tsunami, dan terjadi huru hara. Tetapi ini semua tidak kebetulan. Yang mati, ya memang mati, saudaraku. Ya, tidak kebetulan. Nah, sekarang kita melihat Romawi 2, apa artinya mati? Apa artinya mati? A, pada waktu mati, langsung rohnya diadili, lalu masuk surga atau neraka. Dan itu permanen, gak bisa berubah. Jadi waktu mati itu
posisinya itu ditentukan waktu dia hidup. Ya. Kalau dia hidup di dunia dengan betul sesuai dengan firman Tuhan, nah pada waktu mati dia masuk dalam kerajaan sorga. B, kesempatannya habis. Ya, kesempatannya habis. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti menyadari hidup ini suatu kesempatan. Sebab manusia itu seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Jadi selagi kita hidup, saudaraku, kita harus memilih mau pergi kemana. Ya, itu ditentukan selagi hidup. Jangan kita berkata, kan saya masih muda, umur masih panjang. Belum tentu. Saya melihat, saudara, ada orang yang sudah sakit-sakitan. Permisi bicara, nggak berangkat-berangkat, saudara. Ada orang yang lebih muda, tahu-tahu sudah berangkat. Jadi, tidak bisa kita pahami akan hal itu. Cuman, hidup ini suatu kesempatan. Nah, kalau mati berarti kesempatannya habis dan tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa lagi, saudaraku. Sebab itu, kalau sampai orang beriman tidak mau bersedia selagi hidup, firman Tuhan mengatakan bodoh. Di kitab Injil Lukas 12 dikatakan demikian, ada orang yang sukses, kaya. Dia cuman pikir kumpulkan duit, bangun gudang, bangun terus, saudara. Akhirnya Tuhan berkata, hai bodoh, malam ini juga nyawamu diambil. Untuk siapa itu semua? Dia pikir kaya, simpan semua, tahu-tahu kematian menjemput, saudaraku. Ya. Nah, kalau tidak bersedia itu satu kerugian yang begitu luar biasa, ya. Dan penyesalan yang tidak bisa kembali lagi, saudaraku. Tidak bisa kembali lagi. C, perpisahan sementara. Nanti akan bertemu lagi, saudaraku, di surga. Nah, saudara perhatikan, ketemu lagi di surga atau di neraka dengan orang-orang yang menyusul mati. Ya, mungkin orang itu mati di dalam Tuhan, punya keluarga. Suka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu mati berpisah memang, cuman sementara. Satu kali kalau orang yang ditinggal ini juga mati, ketemu lagi, saudara. Ketemu lagi, berjumpa lagi. Jadi perpisahan sementara. Memang sakit, saudaraku. Tapi firman Tuhan memberitahu, jangan terlalu bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. D, mulai mengalami sukacita dalam hidup yang kekal di surga bagi yang selamat, dan siksaan bagi yang tidak selamat. Saudara perhatikan, siksaannya itu bukan main. Ya. Tuhan memberitahu di kitab Injil Lukas 16 ayat 24, 16, 24, dan 25. Lukas 16, 24, 25 tentang orang kaya dan Lazarus. Kalau dulu orang kaya di dunia, dia mau minum bukan hanya setetes. Mau minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, bisa. Tapi setelah mati, orang kaya ini masuk dalam neraka. Waktu itu dia melihat Lazarus si miskin ada di pangku Bapak Abraham. Terus dia berkata, Pak Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan jarinya di air, terus teteskan di lidahku. Itu pun gak dapat, saudara. Gak dapat.
Jadi alangkah bodohnya kalau sampai orang beriman tidak bersedia. Sekarang kita melihat Romawi 3 yang menentukan kematian. Ya, yang menentukan kematian satu. Ini hak Allah. Ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Baik langsung atau tidak langsung, itu tidak ada yang kebetulan. Mati di hadapan Allah, sekalipun mungkin kecelakaan atau dibunuh dan lain-lain. Tidak ada kebetulan, saudara. Dalam Yeremia 15 ayat yang kedua, yang ke pedang, ya ke pedang. Yang ke maut, ke maut. Kelaparan, ya kelaparan. Jadi tidak ada kebetulan. Haleluya. Yang kedua, iblis tidak berhak. Iblis tidak berhak mencabut nyawa. Tetapi iblis bisa mendorong orang, bisa menipu, dan bisa menjeratnya. Ya. Saudara perhatikan, istimewa kalau orang itu suka berhubungan dengan okultisme, dengan kuasa-kuasa kegelapan, pergi ke dukun, perdukunan, dan lain sebagainya. Saudara, orang itu bisa tertipu, akhirnya orang itu tidak sadar mengambil tindakan karena setan mendapat kesempatan dalam hidup orang itu dan orang itu buka hati. Tertipu, akhirnya dia bunuh diri atau dia didorong untuk membunuh orang lain karena ada kebencian, ada dendam di dalam hidupnya, dan setan mulai menunjukkan itu orang yang merugikan kamu, itu orang yang makan uang kamu, dia sekarang enak-enak, kamu susah, bunuh orang itu. Nah, dorongan-dorongan seperti ini makin kuat manakala orang itu berhubungan dengan okultisme. Ya, kita melihat, saudaraku, jumlah bunuh diri itu makin hari makin banyak. Kalau kita melihat sekarang ini sudah gagal dalam perdagangan, dulu dia berhasil, pengusaha yang sukses, stres berat karena hutangnya banyak, stres. Dia pikir saudaraku, kalau bunuh diri selesai sudah, hutangnya sudah selesai. Betul, di dunia selesai, tapi begitu dia buka mata lebih berat. Langsung setan yang menyambut, lebih berat. Sebab itu saudaraku, jangan coba-coba main-main hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin kuamia, ngeramal nasib. Nasib kita tuh ditentukan Tuhan. Dan kita sendiri juga yang menentukan. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan engkau seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai yang berbuah, yang menghasilkan buah. Jadi saudaraku, jangan sampai seperti ini, tanya nasib, ngeramal nasib, dan lain sebagainya. Jangan kita main-main dalam hal-hal seperti ini. Oh enggak, ini ya namanya macam-macam. Ada orang berkata, ini orang pintar kok. Ya, kalau pakai nama okultisme, ini dukun atau perdukun, orang mungkin takut. Tapi kalau disamarkan, oh enggak, ini kok orang pintar yang bisa melihat. Nah, hati-hati. Setan itu bisa menyerupai seperti malaikat terang, menipu orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Saya ambil contoh begini. Saul itu dulunya indah hidupnya. Tapi
mundur dari Tuhan sampai satu kali, saudaraku, di dalam keputusasaan dia datang kepada dukun perempuan yang ada di Endor. Dia tanya, suruh manggil Samuel. Ya, singkat cerita akhirnya terjadi dialog. Itu bukan Samuel, tapi roh setan, saudara. Sebab tidak mungkin orang yang sudah mati bisa kembali ke dunia lagi. Tidak mungkin, saudara. Akhirnya setelah hasil dialog itu ada dorongan yang kuat, ada dorongan nekat dari Saul sehingga ambil tindakan bunuh diri. 1 Samuel 31 ayat yang keempat. Coba kita baca 1 Samuel 31 ayat yang keempat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu, tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku, memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjata tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu, menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saudara perhatikan, ambil pedang, menjatuhkan dirinya, ya mati. Tembus pedangnya, mati, saudara. Orang yang bunuh diri itu terjun bebas ke dalam neraka. Yang ketiga, nah, yang menentukan kematian ketiga, manusia. Dengan membunuh dan bunuh diri, saudaraku, di dunia memang lepas, ya. Segala beban sudah tidak ditanggungnya, tetapi ada ancaman hukuman yang jauh lebih besar, saudaraku. Orang mengambil tindakan bunuh diri itu biasanya kena tipu daya setan, saudara, ya. Sehingga menimbulkan rasa putus asa, tidak ada pengharapan. Ya. Dan orang seperti ini langsung terjun bebas ke neraka. Akibatnya tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau seandainya hidup di dunia ini 80 tahun, anggaplah dari lahir sampai matinya menderita, hanya 80 tahun. Tapi kalau mati bunuh diri, masuk neraka, itu kekal selamanya, saudara. Kekal selamanya. Tidak bisa lagi, nggak ada api pencucian, kekal selamanya. Ya. Nah, Wahyu 22 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau orang itu seandainya hidup di dalam dunia, pencobaan yang datang itu dijamin oleh Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tapi karena tertipu oleh setan, kena tipu dayanya, sehingga pemikirannya jadi terbalik. Di dunia ini susah, untuk apa hidup? Mati lebih senang. Karena dia belum pernah mengalami kematian. Semua belum pernah, saudaraku. Semua yang hidup belum pernah. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, pembunuh dikatakan tadi, pembunuh tidak boleh masuk loh. Siapa yang dibunuh? Kan diri saya sendiri. Betul, saudaraku. Orang yang bunuh diri itu tidak ada kesempatan untuk bertobat, artinya dosanya kekal. Gak ada kesempatan untuk bertobat, ya. Jadi saudaraku, seberat apapun, sehebat apapun kesukaran itu, saudaraku, jangan
coba-coba untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Romawi 4. Nah, kita melihat sebab-sebab kematian. Dosanya melebihi batas, yaitu pada satu orang. Nanti kita melihat pada satu orang, contoh Absalom. Absalom ini anak daripada Raja Daud, tapi kurang ajarnya bukan main. Dia mengadakan kudeta, ya, sehingga Daud lari dan dia punya pikiran yang jelek, mau membunuh sang bapak. Nah, di sini saya ingat, perhatikan baik-baik, kalau anak kurang ajar pada orang tua, dan mungkin orang tua tidak pernah mempersoalkan atau tidak pernah membalas, tapi Tuhan sudah memberikan hukumnya. Anak yang kurang ajar kepada orang tua, umurnya diperpendek. Nah, ini perhatikan baik-baik Efesus 6 ayat 1 dan 2. Anak yang kurang ajar pada orang tua, umurnya Tuhan yang memperpendek. Tuhan yang memperpendek dengan caranya Tuhan, seperti Absalom. Dia kurang ajar sama sang bapak, kudeta. Nah, waktu dia naik bagal, ya, tahu-tahu ininya terlompat begitu, sehingga Absalom tersangkut ke dahan itu, jadi dia tergantung antara langit dan bumi. Nah, Yoab melihat itu, langsung dibunuh oleh Yoab. Ya. Karena kurang ajar, saudara. Ya, kurang ajar. Anak-anak perhatikan. Rata-rata orang tua itu tidak membalas. Tapi ada hakim yang adil, yaitu Tuhan. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan sebenarnya kalau anak itu menghormati orang tua, hidupnya diperpanjang oleh Tuhan. Supaya menikmati. Ya. Tapi karena kurang ajar, ya terpotong, saudaraku. Ini secara pribadi. Satu kelompok mati bersama-sama begitu, saudaraku, ya. Korah, Datan, dan Abiram. Di Bilangan 16 ayat 31 sampai 35. Ini Korah, Datan, dan Abiram plus 250 orang kurang ajar sama Musa. Berani melawan Musa. Musa tidak melawan, Tuhan yang turun, saudara. Menjamah hamba Tuhan itu menjamah biji mata Tuhan. Musa tidak melawan. Saudara. Tapi Tuhan yang menjatuhkan. Anak-anak Ayub juga 10 mati sekaligus. Karena hidupnya gak benar. Hidupnya gak betul. Jadi kalau kita melihat jatah umur setiap orang, itu biasanya berbeda, tidak mungkin mati bersama-sama kecuali ada sebab tertentu, ya. Kecuali ada sebab tertentu. Terus satu kota, wah, ini lebih besar lagi, saudara. Satu kota mati bersama, seperti Sodom, Gomora, karena dosanya sudah melebihi batas, saudara. Sangat hebat dosanya. Akhirnya Tuhan turun tangan, Sodom Gomora ditunggang balikkan dengan kirim api, habis. Satu dunia. Waktu itu zaman Nuh. Ini juga jahat, saudaraku. Zaman Nuh, akhirnya Tuhan menghabiskan orang-orang zaman Nuh. Boleh dikatakan satu dunia saat itu, zaman Nuh. Habis semuanya. Haleluya. Ya. Jadi sebab-sebab kematian itu bukan satu kebetulan. Ya. Bukan satu kebetulan. B. Kalau hamba Tuhan yang bersalah, Tuhan hukum enggak kira-kira? Hukum, saudara. Dihukum oleh Tuhan. Sebab itu kita jangan menghakimi hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu urusannya dengan
Tuhan. Saya beri contoh, misalnya Musa. Musa ada salah, saudaraku. Tuhan berkata, Musa bicara kepada gunung. Karena jengkel, karena marah, melihat umat Israel begitu kurang ajar, saudara. Akhirnya Musa pukul itu batu gunung, memang keluar air, tapi Tuhan berkata, kamu tidak menghormati aku di depan bangsa Israel. Sebab itu Musa tidak boleh masuk negeri Kanaan. Mati saat berusia 120 tahun. Juga Harun, abangnya, kakak Musa. Karena dia ngikuti permintaan bangsa Israel untuk membuat lembu emas. Ya, akhirnya Harun juga mati, saudara. Mati. Simpson yang terus mengikuti dosa-dosa perzinahan, saudara. Akhirnya Simpson mati. Mati. Hamba Tuhan yang berbuat salah, itu Tuhan yang turun tangan. Ya, tidak perlu kita menghakimi. Tidak. Tetapi ada juga seorang hamba Tuhan yang sudah divonis mati, terus dia minta ekstra kepada Tuhan. Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tambah 15 tahun umurnya, yaitu Raja Hizkia. Yesaya 38 ayat yang kelima. Ya. Yesaya 38 ayat yang kelima. Sebab itu saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercaya dan dipilih oleh Tuhan, jangan hidup sembarangan. Biasanya kalau seorang hamba Tuhan atau seorang beriman yang tidak bersalah tetapi mengalami ancaman kematian, sudah pasti saudara, terancam jiwanya, mati begitu. Tuhan sanggup melepaskan. Waktu Petrus sudah divonis mati, dijaga dengan 16 pasukan, tidur di rantai saudaraku, karena belum saatnya Tuhan melepaskan Petrus. Jadi dengan kata lain, mati hidup kita jangan takut kita. Sekalipun mengalami ancaman maut kematian, kalau belum saatnya Tuhan sanggup melepaskan. Paulus di tengah gelombang kapal yang begitu luar biasa, 14 hari, 14 malam saudaraku, terombang-ambing, tapi tidak mati. Justru di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ancaman kematian seperti ini, Paulus jadi berkat. Karena Paulus, maka semua isi kapal selamat. 276 orang selamat karena Paulus. Sebab itu saudaraku, kalau kita mengalami masa-masa kritis, mungkin sakit dan lain sebagainya, kalau belum saatnya jangan takut. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menghidupkan. Gak usah takut. Apalagi terus bertindak yang aneh-aneh. Karena sakit gak sembuh-sembuh, sudah berdoa gak sembuh-sembuh, terus cari pengobatan-pengobatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan saudara. Nggak. Kalau kita pergi ke dokter, oke, silakan, gak ada masalah. Tapi kalau mengambil obat-obatan yang bertentangan, pergi ke dukun, minta obat ini dan lain sebagainya, jangan saudara. Ya, itu Paulus di kapal selamat, bukan hanya Paulus saja yang selamat, 276 orang selamat. Nah, sebab itu saudaraku, kalau hidup ini adalah kesempatan, kita harus bersedia. Kapan kesempatan itu habis kita nggak tahu. Kalau saya boleh perumpamakan begini, saudara. Hidup kita ini seperti lilin. Ya, kalau lilin kita bisa lihat, oh hampir habis.
Tapi kehidupan ini seperti lilin yang menyala, tapi kita tidak tahu kapan lilin itu habis. Kapan lilin itu habis? Selagi masih bisa bersinar, selagi bisa menjadi berkat, jadi berkat saudaraku. Ya. Nah, kita harus bersedia sebab kedatangan Tuhan secara pribadi tidak ada yang tahu, yaitu kematian. Siapa yang tahu matinya? Gak tahu, saudara. Ada orang yang tertabrak begitu hebat, orang memprediksikan mati. Ternyata gak mati, saudara. Ternyata gak mati. Nah, cara bersedia yang menguntungkan, cara bersedia yang menguntungkan, kita harus menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya fana. Semuanya fana. Jadi kalau Tuhan memberi kesempatan kita sukses, kita berhasil, sehingga kita menempati satu posisi yang tinggi, kekayaan kita bagus dan lain sebagainya. Ingat, kita di dunia itu sementara dan fana. Nah, firman Tuhan mengatakan, pakailah dunia ini seperti engkau tidak memakai. Bukan berarti punya mobil terus gak boleh pakai. Boleh, saudara, pakai. Saudara diberkati mobil, pakai. Saudara rumah saudara bagus, pakai, saudaraku. Tapi jangan hati kita di harta. Kalau hartanya hilang, hatinya copot. Ya. Nah, kalau kita mengerti bahwa ini semua ini fana, kita bekerja dengan rajin. Kita kumpulkan uang dengan baik-baik, saudara. Tapi jangan seluruh waktu kita dihabiskan hanya untuk mencari perkara-perkara yang fana dan sementara. Kerja nggak ada habis-habisnya. Malam dibuat pagi, pagi dibuat malam, kerja terus. Sehingga waktu untuk berdoa, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan tidak ada. Coba saya bacakan itu, saudara. Di dalam Lukas 12, karena ini jelas ada Tuhan memberi peringatan. Ya, Lukas 12 ayat yang ke 16 ya. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 saya bacakan. Demikian, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18, lalu katanya, nah dia punya pemikiran begini, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19, ini tujuannya, saudara. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sangat kaya, saudara. Hartanya itu bertimbun bertahun-tahun, saudaraku. Terus dikatakan, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini rencana orang itu karena dia punya uang. Tapi Tuhan berkata lain di ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Haleluya. Nah, firman Tuhan jelas. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di
hadapan Allah. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah juga mengatakan perkara-perkara yang fana perlu. Tidak ada orang yang tidak perlu duit, saudara. Saudara belanja pakai duit. Saudara beli beras pakai duit. Saudara bayar PLN pakai duit. Nggak ada kita berkata, saya anak Tuhan, gratis. Nggak bisa, saudara. Duit diperlukan, tapi jangan sampai duit memperhamba hidup kita. Sekali lagi, duit itu diperlukan, tapi jangan sampai duit memperhamba hidup kita. Dalam Matius 16 ayat 26, Matius 16:26 dikatakan demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, selain itu, kita juga harus memelihara kesehatan. Gak bisa kerja, sampai jam tidur kurang dan lain sebagainya. Tuhan sendiri memberitahu murid-muridnya. Di dalam Markus 6 ayat yang ke-31. Sudah kamu tuh terlalu lelah, ayo kita berhenti, istirahat. Makan pun enggak sempat karena terlalu sibuk. Ada orang alasannya sibuk pelayanan, sibuk. Sampai istirahat enggak bisa. Makan pun enggak teratur, itu salah, saudara. Itu namanya tidak menjaga kesehatan, bahkan orang ini menantang hukum Tuhan. Ya. Manusia ini memang diprogram oleh Tuhan ada jam istirahat. Ya. Sebab itu Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lah kalau, Tuhan bukankah saya pelayanan? Tuhan bukankah saya ini? Kok sakit Tuhan? Ya salahnya sendiri. Ya. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur, semuanya serba tidak teratur. Salah, saudaraku. Ya, kadang malam tidak tidur. Ya, sakit, saudara. Lanjut, saudaraku. Nah, kita melihat mau tidak mau, cocok atau tidak, saudaraku, semua orang beriman akan menghadapi masa yang sulit. Nah itu Pak, kan ada masa yang sulit. Jadi kita sekarang mesti kumpul-kumpul Pak, kumpul-kumpul duit Pak. Pak kumpul, so akan datang masa yang sulit. Ya, firman Tuhan mengatakan, betul saudara. Kita pakai uang dengan betul, tapi jangan dengan kekhawatiran. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa melanjutkan umur kita sehasta? Tidak bisa. So, kita kerja dengan baik ya. Memang akan datang masa yang sulit. Dan ini menjadi ujian. Menjadi ujian akhir bagi gereja Tuhan. Bagi anggota tubuh Kristus. Sebab di tengah masa yang sulit ini, kita akan melihat beberapa banyak orang beriman termasuk hamba-hamba Tuhan gugur. Gugur saudaraku karena ketakutan. Ya, ketakutan. Tapi kalau kita berserah, kita yakin bahwa burung di udara Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kita tidak mungkin mati saudaraku. Karena kita milik daripada Tuhan. Nah sebelum saya akhiri, saya akan menceritakan satu kisah begini saudara. Tentang hidup ini satu kesempatan yang perlu kita bersedia dengan betul. Di dalam satu kerajaan ada satu raja yang memerintah dan dalam kerajaan itu ada seorang badut yang sangat lucu, konyol tingkah lakunya saudara. Sangat konyol dan terkenal dalam
kerajaan itu. Satu saat raja itu begitu sedih, saudara, begitu sedih ya, sangat sedih. Tidak ada yang bisa menghibur. Ya, para pegawainya kerajaan jadi bingung. Terus terakhir ada yang teringat, oh ada satu badut yang sangat lucu. Kalau itu diundang di istana, pasti raja terhibur. Nah, akhirnya raja memberikan perintah untuk mengundang sang badut ini tampil di depan sang raja. Nah, begitu datang, lihat tingkah lakunya yang konyol, saudara, gayanya begitu, akhirnya raja tersenyum, ya, tersenyum. Dia lihat tuh senang akhirnya, saudara, ya. Terus raja merasa terhibur dengan kedatangan si badut yang begitu konyol, yang ya kalau orang berkata begitu blow on, tapi bisa menghibur sang raja. Akhirnya sang raja memberi hadiah, memberi satu tongkat. Terus sang raja ini berkata, tongkat ini aku berikan kepadamu. Dan kamu bisa memberikan tongkat ini kepada orang lain yang lebih bodoh daripada kamu. Wah, dia lompat-lompat, raja tertawa, geleng-geleng kepala, saudaraku. Akhirnya tongkat itu diambil sama si badut dan si badut pergi. Raja sudah pesan, tongkat ini berikan kepada orang yang lebih tolol daripada kamu. Nah, udah, si badut ini pergi, saudara. Satu kali raja ini menderita sakit, saudara, ya, menderita sakit yang begitu parah dan tidak ada lagi harapan. Terus pegawai-pegawainya ingat, siapa tahu kalau dipanggil itu badut, terus raja itu terhibur, segar kembali, senang kembali, bisa sembuh. Nah, diundang si badut ini, saudaraku, ke dalam kerajaan. Si badut ini datang. Begitu badut ini datang dan raja itu melihat mesem, saudara, tersenyum. Karena melihat tingkah lakunya yang begitu konyol, yang begitu lucu, saudaraku. Tapi si badut ini mulai bertanya, Tuanku raja. Si raja lihat tertawa, ada apa? Hamba bertanya pada Tuanku raja. Tuanku raja mau pergi satu negeri yang jauh sekali. Dan Tuanku raja tidak mungkin kembali lagi. Apakah Tuanku raja sudah menyediakan persiapan untuk pergi ke negeri yang jauh itu? Si raja berkata, belum. Akhirnya si badut waktu mendengarkan jawaban si raja, si badut ini lompat-lompat, saudara. Lompat-lompat keluar. Si raja sampai tertawa, saudara, terbahak-bahak. Akhirnya si badut ini keluar, pergi. Si raja juga heran. Kok si badut ini pergi? Ya dia cuma geleng-geleng kepala. Satu kali si badut ini kembali lagi, saudara. Loh, bawa tongkat yang dulu diberikan si raja kepada si badut. Kalau si badut ini temu orang yang lebih tolol. Si badut dibawa tongkat, kalau tongkat itu diberikan kepada sang raja. Lu terkejut si raja. Loh, aku kan sudah bilang, betul. Kamu masih ingat pesan? Betul, masih ingat. Kenapa kamu berikan itu kepadaku? Apakah aku memang lebih tolol daripada kamu? Iya, Tuanku raja. Ya terkejut, saudara. Kok aku dikatakan lebih tolol? Terus si badut ini memberitahu, Tuanku raja akan pergi ke satu negeri yang jauh dan raja tidak akan pernah kembali lagi. Tapi Tuanku raja tidak mempersiapkan perbekalan. Artinya waktu satu orang itu mati, dia tidak kembali lagi, tapi si raja ini belum bersedia apa-apa, tanpa persiapan.
Sebab itu si badut ini memberikan tongkat itu kepada sang raja. Sebab si badut ini berpikir raja ini lebih tolol dari dia. Lebih bodoh dari dia. Mau pergi jauh, gak ada persiapan. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, paling tidak kita mesti persiapan duit, persiapan baju. Kalau musim dingin, baju tebal dan lain semua, kita persiapkan sebelum berangkat. Begitu juga pada hari ini. Kita hidup sebuah kesempatan. Pertanyaan saya, adakah kita sudah bersedia untuk pergi ke negeri yang jauh dan tidak kembali lagi? Baik itu ke dalam kerajaan surga maupun ke neraka. Dua-duanya kekal dan tidak kembali lagi. Apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Kesimpulannya, satu, setiap orang itu sedang antri menunggu gilirannya. Kita tidak tahu kita nomor berapa dipanggil. Mungkin sekarang yang sudah mati 1.956.000. Nah, terus 1.956.001. Nah, kita tidak tahu kapan nomor itu jatuh kepada kita. Tapi yang pasti setiap kita sedang antri. Sebab itu firman Tuhan berkata demikian. Lebih baik kita datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Sebab di rumah pesta kita tidak memikirkan tentang kematian. Yang kita pikirkan makanan enak, wah bersukacita, pesta pora dan lain. Tapi kalau ke rumah duka kita melihat ada peti mati. Terus di dalam hati, waduh, itu lebih muda dari saya, sudah dipanggil, sudah mati. Berarti saya pun bisa mati. Justru lebih bijaksana kalau datang ke rumah duka. Dua, yang penting kita harus bersedia di jalur yang betul. Jalur sempit, yaitu jalur kerajaan sorga. Matius 7 ayat 13 sampai yang ke-14. 3. Kalau kita hidup benar di dunia ini, maka kita bisa berkata begini, hidup bagi Kristus dan mati itu jadi keuntungan. Gak ada orang berkata mati untung. Kecuali orang tuh mengerti firman Tuhan. Selagi dia di dunia hidup bagi Kristus, maka mati itu jadi keuntungan. Sebab seluruh perbuatannya ikut menyertainya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saudara dan saya, mari kita sama-sama berjaga. Hidup ini satu kesempatan. Jangan seperti kisah raja yang tolol, harta banyak, tapi dia tidak memikirkan hari kematiannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Bapa yang baik, biar selagi kami masih bisa bernapas, selagi Tuhan masih mempercayakan hidup ini bagi kami, hidup di dalam dunia ini, biar kami sungguh-sungguh hidup boleh mengeluarkan buah, dan buah yang dikeluarkan itu menyenangkan, mempermuliakan hati Bapa di sorga. Jadikan kami garam, jadikan kami terang. Bapa yang baik, biar perjalanan hidup kami bersedia di jalur yang betul. Jalur jalan sempit, jalur penyangkalan diri. Sebab kami tahu dan kami bisa berkata hidup bagi Kristus dan mati itu sebuah keuntungan. Jangan kami sampai tergiur
dengan kemewahan dunia, dengan kekayaan dalam dunia, dengan kesenangan dalam dunia. Sebab firman Tuhan mengatakan itu semua sementara dan fana. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Diberkati mereka, ya Tuhan, rumah tangga, pekerjaannya, diberkati keuangannya, diberkati kesehatannya, diberkati masa mudanya. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang menjaga umat-Mu di tengah-tengah masa yang sulit. Tuhan sanggup mencurahkan berkat, dan berkat Tuhan sampai kepada kami. Sebab firman-Mu berjanji, kami bukan ekor, kami kepala. Kami bukan di bawah, tapi kami di atas. Kami percaya, kami terima dengan iman janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita. Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.